Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofra Mutiaweti dengan NIM A210200777. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama ada kegiatan bank umum. Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersial merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya, bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi 3 kegiatan. Yang pertama ada menghimpun dana funding, yang kedua ada menyalurkan dana lending, dan yang ketiga ada memberikan jasa bank atau servis. Menghimpun dana. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan yang disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada di dewasa ini adalah yang pertama, simpanan giro atau demand deposit. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Yang kedua ada simpanan tabungan atau saving deposit. Simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Sedangkan yang ketiga ada simpanan deposito atau time deposit, merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian juga pula dengan kegiatan serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Secara umum, jenis-jenis kredit yang ditawarkan itu ada meliputi yang pertama ada kredit investasi. Kredit investasi yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1 tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin. Yang kedua ada kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja ini merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada kredit perdagangan. Nah, kredit perdagangan ini merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka melancarkan atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Yang keempat ada kredit produktif. Yang kelima ada kredit konsumtif. Dan yang keenam ada kredit profesi. Memberikan jasa bank lainnya atau servis. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread Fed semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread, bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit. Dalam praktik jasa-jasa bank yang ditawarkan itu meliputi kiriman uang transfer, clearing, inkasso atau collection, safe deposit box, bank card, bank notes, bank garansi, bank draft, letter of credit, cek wisata atau traveler checklist, menerima setoran-setoran, melayani pembayaran, bermain di dalam pasar modal. Selanjutnya, kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan BPR ini ada dua, ada menghimpun dana funding
Dan yang kedua ada menyalurkan dana lending. Jadi kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Yang pertama, dalam praktiknya kan kegiatan BPR itu ada menghimpun dana atau funding. Nah, menghimpun dana atau funding ini hanya dalam bentuk dua, hanya simpanan tabungan saving deposit atau simpanan deposito time deposit. Sedangkan menyalurkan dana lending itu juga ada 3 bentuk. Yang pertama ada kredit investasi, yang kedua ada kredit modal kerja, dan yang ketiga ada kredit perdagangan. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi 4 hal. Seperti yang pertama, menerima simpanan giro, yang kedua mengikuti kegiatan clearing, yang ketiga melakukan kegiatan valutasi, dan yang keempat ada melakukan kegiatan pesasuransian. Selanjutnya kegiatan bank campuran dan bank asing. Kegiatan bank campuran dan bank asing. Bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jenis bank umum. Kegiatan bank asing dan bank campuran memiliki tugasnya sama dengan bank umum lainnya. Perbedaan kegiatan bank asing dan bank campuran dengan bank umum milik Indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya. Nah, adapun kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia ini adalah yang pertama, dalam mencari dana bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Yang kedua, dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja seperti dalam bidang perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, dan yang terakhir kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Yang ketiga, sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing, sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia, seperti jasa transfer, jasa inkaso, jasa clearing, jasa jual beli, jasa bank card, jasa bank draft, jasa safe deposit box, jasa pembukuan dan pembayaran, jasa bank garansi, jasa bank notes, jasa jual beli traveler Cikue, dan jasa lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.